berjumpa kembali bersama saya Bu Eva dalam Belajar Matematika SMP kelas 8 semester 2. Kali ini materi kita adalah menyelesaikan masalah menggunakan teorema Pythagoras. So, setelah mempelajari video ini, diharapkan kalian bisa menyelesaikan masalah sehari-hari menggunakan teorema Pythagoras. Yuk langsung saja kita mulai. Permasalahan yang pertama adalah tentang berkemah. Pernahkah kalian berkemah? Nah, tentu pernah ya. Bentuk apakah tenda yang kamu pakai? Jika tendanya berbentuk seperti gambar, nah hitunglah luas kain terkecil yang diperlukan untuk membuat tenda tersebut. Mari kita coba menyelesaikan. Perhatikan gambar, untuk tenda kita bantu dengan sebuah ilustrasi. Di sini untuk menentukan luas kain terkecil yang digunakan untuk membuat tenda, yang kalian hitung merupakan 2 kali luas segitiga, karena sisi depan dan belakangnya berbentuk segitiga, dan 2 kali luas persegi panjang untuk sisi kiri dan sisi kanan. Nah, sekarang kita perhatikan satu persatu. Untuk segitiga, alasnya sudah ada dan tingginya sudah ada. Jadi, kalian bisa menghitung luasnya. Untuk persegi panjang atau kain yang berwarna hijau, untuk panjang sudah diketahui, tetapi untuk sisi lebarnya belum. Nah, kalau kita gambar ilustrasi seperti ini, dapat dilihat bahwa lebar persegi panjang merupakan sisi miring dari segitiga. Di sini kita beri nama sisi BC. Nah, untuk menghitung sisi BC, kita bisa menggunakan teorema Pythagoras. Kita lihat pada segitiga yang berwarna merah. Ini merupakan segitiga siku-siku. Teorema Pythagoras berlaku pada segitiga siku-siku, bukan? Nah, jadi untuk menghitung BC sama saja kita menghitung sisi miring dari sebuah segitiga siku-siku. Itu artinya teorema Pythagoras berlaku di sini. Nah, sekarang untuk menghitung sisi miring tentu harus kita ketahui dulu sisi tegak dan sisi alas. Sisi tegak 2 meter, sedangkan sisi alasnya merupakan setengah dari sisi AB, yaitu setengah dari 3 meter atau 1,5 meter. Nah, sekarang bisa kita hitung panjang BC menggunakan teorema Pythagoras. Diperoleh panjang BC adalah 2,5 meter. Nah, sekarang kalian bisa menghitung luas kain minimal untuk membuat tenda, yaitu 2 kali luas segitiga ABC ditambah 2 kali luas persegi panjang. Silahkan dimasukkan angka-angkanya pada rumus yang sudah berlaku, kemudian kita hitung. Dan diperoleh luas kain minimal untuk membuat sebuah tenda adalah 26 meter persegi. Masalah berikutnya menentukan luas trapesium. Ada trapesium sama kaki seperti pada gambar dengan ukuran-ukuran yang sudah tertera. Hitunglah berapa luas trapesium. Menghitung luas trapesium bisa kita gunakan rumus jumlah sisi sejajar kali tinggi dibagi 2. Untuk sisi sejajar sudah diketahui, yaitu 14 cm dan 24 cm. Sedangkan tinggi trapesium adalah jarak antara kedua sisi sejajar. Nah, teorema Pythagoras digunakan dalam menghitung tinggi trapesium, karena di sini tinggi trapesium belum diketahui. Nah, caranya kita buat seperti ini dulu ya. Kita buat sejajar, lalu ukurannya kita sesuaikan. Nah, sisi yang bawah, sisi alasnya sudah kita sesuaikan. Di jumlah tetap 24 cm ya. Nah, sekarang perhatikan di sini ada sebuah segitiga siku-siku yang bisa kita gunakan untuk menghitung tinggi trapesium.
Yuk kita cari tinggi trapesium dulu ya. Karena yang dicari sisi tegak, maka kalian bisa kurangkan kuadrat dari sisi miring dengan kuadrat sisi alasnya. Setelah melalui proses dan kita hitung, tinggi trapesium sama dengan 12 cm. Nah, disitulah teorema Pythagoras digunakan untuk menentukan luas trapesium. Kita harus menghitung tinggi trapesium terlebih dahulu. Nah, sekarang kita akan menghitung luas trapesium. Kembali lagi pada rumus luas ya. Jumlah sisi sejajar berarti 14 cm tambah 24 cm. Kali tinggi berarti kita kalikan 12 dibagi 2. Setelah kita hitung, hasilnya adalah 228 cm persegi. Berikutnya tentang bermain layang-layang. Seorang anak menaikkan layang-layang dengan benang yang panjangnya 250 meter. Jarak anak di tanah dengan titik yang tepat berada di bawah layang-layang adalah 70 meter. Hitunglah ketinggian layang-layang tersebut. Jika kita buat ilustrasinya seperti ini ya. A adalah titik di mana anak itu berdiri. Lalu B adalah bayangan dari layang-layang. 250 meter atau AC di sini merupakan panjang benang layang-layang. Sedangkan AB ini adalah jarak si anak dengan bayangan layang-layangnya. Yang ditanyakan adalah tinggi layang-layang. Di sini kita simbolkan T. Karena sisi miringnya sudah diketahui dan sisi alasnya sudah diketahui, dan ini pasti siku-siku, maka kita akan menggunakan teorema Pythagoras dalam menentukan ketinggian layang-layang. Tinggi layang-layang sama dengan 240 meter. Berikutnya, kawat penghubung tiang. Dua buah tiang berdampingan berjarak 24 meter. Jika tinggi tiang masing-masing adalah 22 meter dan 12 meter, hitunglah kawat penghubung antara ujung tiang tersebut. Garis AB kita simbolkan sebagai tiang yang tingginya 12 meter. Garis EC adalah tiang yang tingginya 22 meter. AD merupakan jarak kedua buah tiang. Dan AE merupakan kawat penghubung dari ujung-ujung tiang. Di sini kita bisa melihat ada sebuah segitiga siku-siku, yaitu segitiga ADC. Karena yang akan dihitung adalah panjang AE, maka sama artinya kita akan menghitung sisi miring. Tapi sebelumnya panjang sisi ED harus kita hitung dulu. Jika jarak dari E sampai C itu adalah 22 meter, sedangkan jarak DC sama dengan jarak AB 12 meter, maka ED sama dengan 10 meter. Nah, sudah adalah ukuran-ukurannya, kita bisa menggunakan teorema Pythagoras untuk menghitung panjang kawat penghubung tiang. Karena AE merupakan sisi miring, maka AE kuadrat sama dengan AD kuadrat ditambah ED kuadrat. Kita masukkan bilangan-bilangannya ya. Nah, akar dari 676 adalah 26 meter. Sekarang silahkan kalian berlatih untuk menyelesaikan masalah berikut menggunakan teorema Pythagoras. Nah, di sini masalahnya adalah layang-layang yang tersangkut. Seorang anak akan mengambil sebuah layang-layang yang tersangkut di atas tembok yang berbatasan langsung dengan sebuah sungai. Anak tersebut ingin menggunakan sebuah tangga untuk mengambil layang-layang dengan cara meletakkan kaki tangga di pinggir sungai.
Jika lebar sungai 5 meter dan tinggi tembok 12 meter, hitunglah panjang tangga minimal yang diperlukan agar ujung tangga bertemu dengan bagian atas tembok. Setelah tadi kalian menyimak beberapa contoh penyelesaian masalah sehari-hari menggunakan teorema Pythagoras, kalian juga sudah belajar secara mandiri untuk menyelesaikan permasalahan menggunakan teorema Pythagoras. Kali ini, Ibu mengajak kalian untuk mengerjakan LKPD teorema Pythagoras yang ada pada penilaian KI 4. Seperti ini permasalahannya, tentang kawat penyangga tiang bendera. Sebuah tiang bendera akan disangga dengan kawat agar tidak roboh, seperti gambar di samping ini. Jarak kaki tiang dengan kaki kawat penyangga adalah 8 meter. Jarak kaki tiang dengan ujung kawat penyangga pertama adalah 6 meter. Dan jarak kawat penyangga pertama dengan kawat penyangga kedua adalah 9 meter. Hitunglah panjang total kawat yang diperlukan dan hitunglah biaya yang diperlukan jika harga kawat Rp40.000 per meter. Terima kasih sudah belajar bersama Bu Eva melalui video ini. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi kalian untuk memahami penyelesaian masalah sehari-hari menggunakan teorema Pythagoras. Sampai jumpa di lain kesempatan. Shalom.